Shalom, saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua HaMashiach Adonai. Kita berjumpa lagi dalam channel saya yang memberitakan tentang berita Sion yang kudus dan tidak terbinasakan dari timur jauh Papua kembali ke Yerusalem. Berita Sion kali ini saya mengambil topik tentang pembahasan dengan topik bendera pemerintahan kerajaan tubuh Amasya telah berkibar di atas Papua dalam dimensi roh, menggenapi nubuatan kitab Daniel pasal 2 ayat yang ke-42 sampai dengan 45. Demikian pembahasan tentang apa yang Bapa dan Yesua dan Roh Kudus memberitahukan tentang akan didirikannya segera kerajaan yang tidak tergoncangkan di tempat yang Tuhan sudah abadikan. Haleluya. Ya, sebelum daripada kita lebih jauh mengikuti berita Sion yang Bapa dan Yesua melakukannya di dalam roh, dan Roh Kudus memberitahukan dan memperlihatkan kepada kami, dan kami ekspos kembali bahwa kembali berita Sion ini agar semua orang tahu bahwa nubuatan itu sedang digenapi, dan agar supaya semua orang sudah mulai mempersiapkan diri untuk menonton kedatangan kedua kali Yesua ke bumi, di mana dia akan datang sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, untuk mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan, untuk menyatakan dan mendirikan dan memerintah tubuhnya di kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Haleluya. Bapak, pada saat ini hamba hendak menyampaikan kembali atau ekspos berita Sion Bapak yang telah diturunkan tanggal 20 September tahun 2023, di mana bendera pemerintahan kerajaan Yahweh telah dikibarkan di atas Papua dalam dimensi rohani, di atas batu karang yang teguh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesua, kami sangat mengucap syukur dan memuji Engkau, muliakan namamu. Haleluya. Dengan demikian Bapa, di dalam nama Tuhan Yesua HaMashiach Adonai, mari Roh Kudus bekerja beracara di tengah-tengah kami. Haleluya, sehingga setiap orang yang mendengarkan dan mengikuti berita ini, Bapa tegur, semakin banyak mulai percaya dan mempersiapkan diri, seperti visi daripada tim doa pemerintahan kerajaan tubuh Amasya ini, bahwa mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai di langit bumi baru. Haleluya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Yeshua HaMashiach Adonai, sebelum kita lebih jauh mendengarkan rema daripada detik-detik pengibaran bendera pemerintahan kerajaan Yahweh di dalam roh di atas Papua. Haleluya, pertanda bahwa kerajaan tubuh Amasya di dalam roh itu sudah mulai berdiri nyata. Haleluya, di pintu gerbang emas timur jauh Papua. Maka kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nubuatan dan dasar-dasar firman Tuhan yang sedang digenapi, yaitu Daniel 2 ayat 42 sampai dengan 45. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat, demikian juga kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuang kulihat besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Yahweh semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan, menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat.
perak dan emas itu Yahweh yang Maha Besar telah memberitahukan kepada tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Haleluya. Itu rema firman Tuhan. Yang berikutnya kita lihat lagi di Matius 26. Matius 16 ayatnya yang ke-18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasanya lagi. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikatkan di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Haleluya. Kita lihat lagi di 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-6. Empat sampai 6. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yaitu itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Yahweh. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus Masiah berkenan kepada Yahweh. Sebab ada tertulis dalam kitab, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan juga batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Yahweh, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Haleluya. Haleluya. Ya, ini beberapa dasar-dasar firman Tuhan. Haleluya. Jadi kalau itu dasar firman Tuhan dari apa yang mau disampaikan di dalam ulasan berita Sion tentang dengan temakan bahwa bendera pemerintahan kerajaan Amasya telah berkibar di dalam dimensi roh di atas Papua, di atas batu karang yang teguh di atas Papua. Haleluya. Itu pertanda nubuatan kitab Daniel Matius 2 ayat Daniel pasal 2 ayat 1 ayat 42 sampai 45 sedang digenapi. Haleluya. Ini luar biasa. Haleluya. Baik. Kita lihat. Haleluya. Sebelum kita lihat ini, firman Tuhan dengan tegas menyatakan seperti ini. Haleluya. Nubuatan Daniel itu sudah mulai digenapi. Kenapa di Papua? Haleluya. Puji Tuhan. Dan kami tahu dari mana. Haleluya. Nubuatan itu sedang digenapi di atas Papua, timur jauh dari Yerusalem, yaitu letaknya ada di Papua, pintu gerbang posisinya ada di sini, di rahim bumi Papua. Haleluya. Ya, karena kami tahu dari Daniel, dia juga tahu dari Bapa memberitahukan dia. Melalui mimpi Nebukadnezar diberitahu kepada Daniel oleh Roh Kudus beritahukan. Haleluya. Kami juga tahu dari Bapa beritahukan kepada Yesus beritahu kepada Roh Kudus beritahu kepada kami melalui pelayanan doa kami. Haleluya. Sudah banyak saya sudah beritakan berita expose tentang di mana ibu kota kerajaan 1000 tahun damai itu beribu kota di rahim bumi Papua, di tempat yang Tuhan sudah abadikan.
Haleluya. Kita masuk next berikutnya ini sekarang Tuhan bukakan bahwa ini satu cerita rentetan. Jadi Tuhan bukakan lagi rahasia bahwa bendera kerajaan pemerintahan kerajaan Tuba Masya itu sudah dikibarkan dalam dimensi rohani di atas Papua, di atas batu karang yang teguh. Haleluya. Apa arti ini? Dan ini menggenapi nubuatan apa? Haleluya. Kita lihat kembali nubuatan Daniel tentang mimpi Nebukadnezar dan ditafsirkan oleh roh hikmat yang ada pada Daniel itu tentang kerajaan yang paling tua dari patung Nebukadnezar itu adalah kerajaan emas. Itu kerajaan Nebukadnezar. Setelah itu yang berikutnya adalah kerajaan perak. Perak itu berhubungan dengan kerajaan yang negara adik kuasa seperti Romawi. Romawi itu perak karena dia meninggikan, perak itu berhubungan dengan darah. Dia meninggikan ataupun juga menyalibkan, memerintah untuk menyalibkan Yesus, perak darah. Terus masuk lagi yang disebut dengan dia Roma menyetujui untuk menyalibkan Yesus. Perak itu lambang arti lainnya itu darah yang berhubungan dengan darah Yesus. Ya, pagar daripada kemah suci dari perak itu melambangkan darah Yesus. Haleluya. Lalu negara adik kuasa yang ketiga adalah perunggu. Perunggu itu negara-negara Eropa. Perunggu itu berhubungan dengan perut ekonomi Eropa. Haleluya. Negara adik kuasa yang berikutnya adalah Amerika. Itu negara paha besi, negara yang paling kuat, negara adik kuasa. Haleluya. Lalu berdiri banyak negara-negara di muka bumi, kerajaan-kerajaan di muka bumi. Ada yang kuat, ada yang ini. Tidak tahu sekarang sudah berapa puluh kerajaan. Haleluya. Pada waktu itu juga Papua juga merdeka tahun 1961. Ini bukan saja cerita politik, tapi saya cerita firman Tuhan. Tetapi Tuhan bilang bahwa ada 162 negara menandatangani untuk membatalkan Papua yang baru merdeka ini. Haleluya. Di bawah setelah mengetahui bahwa Papua itu nantinya akan menjadi begini. Papua ketika dia merdeka itu dia akan menguasai seluruh dunia. Maka itu dibatalkan oleh PBB. Bukan oleh Indonesia, tapi itu dibatalkan oleh PBB. Amerika dan lain-lain. Amerika itu negara dikuasa. Haleluya. Jadi negara-negara ini sesuai dengan nubuatan Raja Nebukadnezar. Haleluya. Nah, kita lihat di ayat di dalam, tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian besar dari besi, sebagian besar dari tanah liat, sebagian demikian pula keras dan rapuh. Seperti Tuhan lihat besi campur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Haleluya. Itu kerajaan-kerajaan besar dan atau negara-negara besar, negara kecil yang tadi Tuhan beritahu kami untuk menafsirkan lagi kembali bagaimana itu negara-negara dikuasa. Setelah itu bercampur dan semua diakhiri. Kita lihat berikutnya lagi itu ini. Tetapi pada zaman raja-raja Allah Yahweh semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan tidak terbinasakan selama-lamanya. Kekuasaan itu pemerintahan. Itu yang akan dirikan adalah pemerintahan kerajaan Tuba Masya. Haleluya. Yang Daniel 2:4 ini. Haleluya. Itu pemerintahan kerajaan Tuba Masya. Nah, sebelum dia berdiri dia akan menamatkan semua kerajaan di muka bumi dalam tulah Tuhan, hukuman Tuhan 221 seri hukuman Tuhan. Ada 7 hukuman Yahweh, bokor Yahweh, ada 7 sangkakala dan ada 7 meterai. Itu akan meremukan dan menamatkan bangsa-bangsa, negara-negara. Negara tidak akan ada lagi bangsa-bangsa. Bahkan sampai kerajaan neraka pun akan dipenjara. Iblisnya pun akan dipenjara dalam tahanan dalam. Nah, itu kekuasaan, pemerintahan kerajaan. Yesus bilang apa dalam dalam Markus 16 ayat 8c. Berita yang kudus dan tidak terbinasakan. Dia akan datang dari timur ke barat.
Timur jauh dari Papua adalah timur jauh dari Yerusalem adalah Papua. Haleluya. Dia akan datang, berita kudus dan tidak terbinasakan. Berita apa itu? Berita kerajaan, berita Injil kerajaan. Haleluya. Dia akan datang dan itu sudah dibuat oleh Yeshua Mashiach Adonai. Ya, kita lihat. Tetapi seperti yang Tuanku lihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkut lepas dari gunung dan menemukan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Yahweh yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi kemudian hari. Mimpi itu benar dan maknanya dapat dipercaya. Haleluya. Ya. Jadi tanpa perbuatan tangan manusia. Ada batu yang turun dari gunung. Haleluya. Dia terlepas dan dia menemukan itu mulai dari kerajaan yang paling tua itu kerajaan emas itu. Emas tua itu. Nebukadnezar punya 10 kerajaan perunggu. Roma dihancurkan, Roma dan kerajaannya dihancurkan, Eropa dan kerajaannya dihancurkan, ekonomi Eropa dan kerajaannya dihancurkan, 10 negara di sana, Roma dihancurkan, ditamatkan Amerika, paha besi di Amerika di kekuatannya dihancurkan, bangsa-bangsa negara-negara yang sudah merdeka, yang baru merdeka, negara-negara tua maupun yang akan merdeka dalam satu tahun 2 tahun ke depan maupun juga itu juga semua akan diremukan. Semua akan ditamatkan. Tidak ada yang berdiri satu kerajaan negara pun di muka bumi. Haleluya. Itu tanpa perbuatan tangan manusia. Itu siapa? Tanpa perbuatan tangan manusia ada satu batu. Batu yang dimaksud di sini adalah siapa? Batu yang dimaksud adalah batu Gunung Siong. Batu Gunung Siong itu apa kita lihat di Haleluya. Kita lihat di Matius. Bukan Matius. Ya, Matius juga. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Nah. Jadi, sebab ada tertulis dalam kitab sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Sebuah batu penjuru yang mahal. Siapakah yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Haleluya. Batu di Sion. Haleluya. Yerusalem itu ada di Israel sana di Timur Tengah, Sion itu ada di Papua. Haleluya. Nah, di Sion di sini ada batu di Sion. Itu Tuhan, aku telah meletakkan sebuah batu di Sion. Haleluya. Batu yang terpilih. Siapa itu? Yeshua Mashiach namanya. Haleluya. Yeshua Mashiach. Jadi Yeshua sendirian akan meremukan bumi ini, akan menamatkan bumi ini. Semua kerajaan-kerajaan, raja-raja akan ditamatkan. Semua kerajaan akan ditamatkan. 121.000. 2021. Raja-raja, ratu-ratu, semua akan ditamatkan. Yang akan berdana hanya raja di atas segala raja dan pemerintahan tidak tergoncangkan. Sion, batu yang dari Sion. Siapa batu itu? Haleluya. Itu adalah Yeshua Mashiach Adonai. Di ayat 4 itu, dan datanglah kepadanya batu yang hidup, yang memang dibuang oleh manusia tapi dipilih dan dihormati dalam hadirat Yahweh. Haleluya. Ini dia, dihormati dalam hadirat Yahweh. Yeshua ada di sisi kanan Abba Yahweh, di sisi kanan Abba Yahweh sebagai anak domba. Haleluya. Dalam kitab Wahyu dia dihormati, dia disanjung, dia ditinggikan. Haleluya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Haleluya. Seperti yang kami sudah memberitakan bahwa tanggal 8 Mei tahun 2023 dalam dimensi rohani dari Tanah Jawa kami sudah berdoa dan Tuhan perlihatkan bahwa pengalihan pemerintahan kerajaan dari Abba Yahweh kepada Yeshua telah dilakukan di surga dalam pengibaran bendera pemerintahan kerajaan Jawa yang tidak tergoncangkan. Sudah dikibarkan dan sudah diserahkan, dan pengesahannya kemarin tanggal 20 September tahun 2023. Haleluya. Dan haleluya. Pada saat ini saya mau beritahukan lagi, haleluya, rema yang Tuhan beritahukan kepada kami. Haleluya. Remanya begini. Pada pagi hari sebelum kami mengibarkan, kami mengesahkan profil pemerintahan kerajaan Tuba Mashiach maupun juga dengan mengibarkan bendera pemerintahan kerajaan Tuba Mashiach sebagai tanda kenabian atau simbol bahwa bendera pemerintahan kerajaan Tuba Mashiach itu sudah berkibar dalam kerajaan, dalam dimensi roh di atas tanah Papua, di atas batu karang yang teguh. Haleluya. Pada pagi harinya pernyataannya seperti ini, atau hasil doa kami itu seperti ini. Pertama-tama itu kami
selagi berdoa persiapan untuk sebentar jam 2 itu akan dimulainya jam 2 September jam 2 tanggal 20 September tahun 2020 itu akan kami melakukan pengesahan profil pemerintahan Tuba Masya. Paginya itu kami berdoa. Sementara kami lagi berdoa, ada adik satu ini dia datang untuk dia minta dia punya doanya karena dia bersaksi bahwa dia heran kenapa besi dia dengan rombongan mereka jatuh dari mobil di kilo 100 di tanjakan Adomama di antara pertengahan Nabire dengan pedalaman Mewah. Kenapa orang lain semua luka-luka sedangkan dia sendiri itu tidak sakit apa-apa. Bahkan besi yang depan dia mau jepit dia dengan besi mobil itu dia kasih patah, dia bisa keluar dan tidak kena apa-apa. Jadi rasa dia punya tubuh itu seperti besi. Haleluya. Nah, itu yang sempat kami berdoa masuk tanya Tuhan. Haleluya. Tapi kenapa? Dan Tuhan suruh itu yang harus didoakan. Haleluya. Akhirnya setelah kami mulai berdoa begini, Tuhan penglihatan pertama itu dari si adik ini, adik namanya Benjamin TKG ini. Adik ini punya dua lutut dari betis ini, betis kaki kiri kanan ini, itu ada besi di luar. Dari besi itu dia melengket menutupi betisnya kiri kanan. Jadi dengan besi itu dia bisa kuat, dia bisa melakukan apa saja. Besi yang depan dia pun dia petampias. Haleluya. Lalu kami berdoa tanya Tuhan, ini besi ini baik atau tidak baik di kaki kiri kanan dia. Lalu Tuhan bilang begini, dalam petunjuk Tuhan bilang, besi itu yang harus dilepaskan. Karena besi itu dia bercampur dengan daging tanah liat. Jadi besi itu harus dilepaskan. Jadi kami mulai, karena sebentar lagi mau diganti dengan batu dari Gunung Sion. Tuhan berkata seperti itu. Sangat antara dua orang melihat penglihatannya sama. Haleluya. Jadi sebentar lagi batu dari Gunung Sion itu akan digantikan. Akan turun digantikan. Jadi ini besi yang bercampur dengan tanah yang ada di dia punya kaki betis kiri kanan ini. Segera minta ampun dan segera dilepaskan. Kami berdoa minta ampun karena itu dosa warisan turunan moyang-moyang dulu. Pada zaman-zaman dulu, pada zaman Daniel. Pada zaman kami mulai berdoa daripada zaman Daniel punya berdoa minta ampun, mulai dilepaskan. Kedua salutan besi di betis kiri kanan dia dilepaskan. Setelah dilepaskan kan mulai masuk lagi berdoa masuk lagi begini, ada sebuah batu dari Gunung Sion. Tiba-tiba batuan yang lain penglihatan. Ada sebuah batu dari Gunung Sion, dia mulai turun batu itu. Tiba-tiba batu itu dia mulai membesar. Lalu dia mulai membesar dan bahkan dia menjadi Pulau Papua. Pulau Papua itu bukan lagi di atas kayu, pohon, tanah, tapi Pulau Papua itu seperti posisi dia ada di atas batu karang yang besar, berdiri teguh besar. Haleluya. Dia berubah jadi batu karang yang besar. Lalu tiba-tiba begini, ada bendera pemerintahan kerajaan Tuba Masya itu mulai dikibarkan. Ada tiang dimulai dinaikkan, baru mulai dikibarkan. Begini, sementara mulai dikibarkan, semua yang hadir dalam suasana dimensi roh itu dengan kami yang sedang berdoa itu kami mulai menghormati bendera itu, bendera pemerintahan kerajaan Tuba Masya yang berwarna salib merah di tengahnya, dasarnya putih, berwarna salib merah dan berungu, cahayanya berungu di dalamnya dan diapit oleh sisi empat sisi dari bendera itu diapit oleh warna ungu, warna biru ya tersebut, yaitu lambang dari salib bendera darah Yesus Masih Adonai. Kami mulai menghormati dalam dimensi roh itu kami sedang menghormati. Lalu tiba-tiba batu itu dia mulai membesar, bawa naik kami yang ada dalam itu, bawa naik sampai batu tidak tinggi. Batu dia mulai naik tinggi, batu Pulau Papua itu dia mulai naik, batu karang Pulau Papua dia mulai naik tinggi. Dia mulai naik tinggi dan bendera itu juga sudah mulai berkibar dengan tinggi, ada penghormatan diberikan. Begini seluruh dunia juga dengan seluruh mata makhluk dan seluruh mata bangsa-bangsa bahkan sampai PBB, mereka melihat bendera darah Yesus itu berkibar dengan megahnya dalam dimensi roh di atas Papua. Oh haleluya.
Lalu lalu semua orang memberi hormat kepada bendera yang baru berkibar ini. Di atas batu karang teguh, di atas pulau Papua dalam dimensi roh, nampak pulau Papua menjadi batu karang teguh. Di atas batu dikibarkan bendera pemerintahan kerajaan Yahweh yang tidak tergoncangkan di dalam roh. Haleluya. Ini suasana luar biasa. Bapak perlihatkan. Lalu apa artinya penglihatan seperti ini Bapak? Kami minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Maka Tuhan bilang, maka sekarang genaplah nubuatan firman Tuhan Daniel, kitab Daniel pasal 2 ayat yang ke-42 sampai dengan 45. Haleluya. Itu tanda bahwa pemerintahan kerajaan tubuh Amasya siap, sudah mulai didirikan. Haleluya. Sebentar lagi semua kerajaan, negara adik kuasa, negara apapun semua akan ditamatkan. Semua pemerintahan kerajaan iblis akan ditamatkan. Ular naga dan semua bentuk apapun akan ditamatkan. Dan waktunya sudah dekat. Bendera sudah mulai berkibar. Haleluya. Nah, Tuhan memberitahukan seperti itu. Dan ini memang luar biasa. Haleluya. Jadi kenapa di atas batu karang yang teguh? Haleluya. Kita kembali lihat lagi. Karena itu bagi kamu percaya, kamu yang percaya, ia adalah mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Haleluya. Ini artinya begini, bahwa orang-orang yang percaya kepada Yeshua Amasya Adonai, lalu memberi diri mereka dibaptis dengan air, roh, api, dan tubuh Amasya, tubuh Kristus, itu akan memerintah bersama-sama dengan Yeshua di tempat di kerajaan ini. Tapi bagi bangsa dan kaum, suku dan yang tidak percaya, itu mereka akan jatuh, mereka akan licing, karena mereka injak-injak firman Tuhan, mereka injak-injak darah Yeshua, karena mereka tidak percaya, tidak yakin, maka semua itu akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Dan mereka akan dipisahkan mereka akan dipisahkan dalam kerajaan neraka, kerajaan antikris. Haleluya. Nah, itu arti dari firman Tuhan ini. Kenapa? Di Petrus 2 ini, Petrus ini bercerita tentang iman. Petrus ini bercerita tentang iman. Dia banyak itu menguraikan tentang iman. Jadi dasar-dasar iman di Matius 16 ayatnya yang ke-18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasanya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikatkan di dunia ini, dia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Batu karang ini. Haleluya. Waktu kami berdoa itu, Tuhan membukakan rahasia daripada rahasia seorang rasul, yaitu Petrus. Rahasia Petrus itu Tuhan beritahukan kami bahwa Petrus itu seorang yang ulet, rajin. Dan rajin dia berdoa, rajin dia taat, pikul salib. Nah, itu Petrus. Bapak bilang begitu. Iman seperti dia, di atas dasar iman seperti dia. Iman dia kepada Yeshua itu sampai dia harus mati martir. Kepalanya dia di bawah, kakinya di atas. Haleluya. Itu seorang yang taat, seorang martir yang taat. Nah, kunci diberikan kepada dia. Haleluya. Nah, kunci yang dimaksud di sini apa? Kunci kerajaan surga. Jemaatnya di atas batu karang yang teguh ini. Haleluya. Ini bercerita tentang dasar-dasar iman, di mana maut dikalahkan, sengat maut dikalahkan, kuasa iblis dikalahkan, segala bentuk setan dikalahkan, seperti Yesus mengalahkan segala sesuatu. Haleluya. Gerejanya, haleluya. Kunci kuberikan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa itu kunci kerajaan surga? Haleluya. Jantung hatinya Yesus adalah siapa? Tubuh Amasya, tubuh Kristus. Mulai dari Petrus dan 12 rasul, para nabi, lalu generasi-generasi tubuh Amasya, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman sampai generasi kita sekarang. Haleluya. Itu satu kerajaan, itu satu pemerintahan kerajaan. Haleluya. Nah, ini yang disebut jantungnya Tuhan. Haleluya. Ini kunci diberikan kepada Petrus, kepada tubuh Kristus, kepada tubuh Amasya. Haleluya.
Itu jantungnya Tuhan. Kunci itu apa? Kunci untuk membuka. Haleluya. Supaya apa? Kerajaan surga itu nyata di muka bumi. Supaya kerajaan surga itu turun di muka bumi. Haleluya. Kunci diberikan kepada tubuh manusia. Dibuka oleh tangan kanan. Haleluya. Tangan kanan itu bercerita 5 jawatan. Haleluya. Tangan kiri bercerita tentang 9 karunia. 5 jawatan dengan tangan kanan membuka pintu. Haleluya. Haleluya. Membuka pintu. Haleluya. Pintu kerajaan surga, pintu rahim bumi, tempat Tuhan Yahweh, Yesus Hamasiah Adonai, Raja di atas segala yang masuk keluar ke bumi. Pintu sebab pintu rahim bumi itu ditutup oleh dosa, atau pintu gerbang timur atau pintu Golden Gate itu yang ada di sebelah timur yang sekali lihat itu dia ada di atas Papua, dan semua dosa itu ditampung, ditutup, menutupi, dan kegelapan dan apapun itu dia menutup pintu di timur itu. Dari sejak kejatuhan Adam dan Hawa, untuk membuka, untuk mengakhiri dosa itu, ada orang seperti Petrus yang sedang berdoa, merendahkan diri, minta ampun dosa, perusakan Taman Eden, penyucian dosa 12 suku Israel turun temurun, penyucian dosa turun temurun Ibrani, penyucian dosa turun temurun Firaun dari Mesir dan lain-lain. Itu dibersihkan terus dosa, penyelesaian dosa bangsa-bangsa. Haleluya. Dalam rangka membuka pintu gerbang timur atau pintu rahim bumi yang tertutup berabad-abad lamanya itu. Haleluya. Supaya siapa? Raja kemuliaan datang. Haleluya. Siapakah raja kemuliaan? Yaitu Yesus Hamasiah Adonai namanya. Haleluya. Haleluya. Bukalah jalan raya bagi Tuhan. Ada orang yang berseru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Singkirkanlah batu-batu, rubuhkanlah benteng-benteng, benteng tugu-tugu berala tiang-tiang, berala pom-pom berala, benteng, ular naga tua, benteng lawiatan buaya Indonesia, benteng Cina, benteng Arab, benteng ini, berbagai benteng di muka bumi harus sampai kepada ke Yerusalem. Haleluya. Benteng-benteng dirubuhkan dengan doa-doa peperangan. Haleluya. Dengan doa merendahkan diri. Haleluya. Itu untuk membuka jalan raya bagi Tuhan, membuka pintu bagi Tuhan. Haleluya. Jadi ada orang yang berseru di padang gurun, Roh Elia turun kepada mereka. Haleluya. Ini dia punya rahasianya. Haleluya. Lalu kenapa harus digenapi di Papua? Haleluya. Karena Tuhan yang membangkitkan ada orang yang sedang bekerja di tanah Papua, dan ada banyak rahasia tentang Papua, dan Tuhan sembunyikan dari abad ke abad. Haleluya. Dalam dimensi roh itu sudah terjadi, sudah berkibar bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Masih yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Hamasiah Adonai, ini luar biasa. Haleluya. Kita lihat lagi dari ayat yang ke-19. Ayat 37, 28. Sebab anak manusia datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan ada yang mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Raja dalam kerajaannya. Raja dalam kerajaannya. Siapa? Yesus akan datang sebagai raja di atas segala raja. Dalam kerajaannya. Kerajaannya namanya apa? Kerajaannya ada namanya pemerintahan kerajaan Tuhan Masih yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Pemerintahan kerajaan Tuhan Masih yang tidak tergoncangkan. Dasarnya didirikan di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus sendiri meletakkan batu karangnya. Batu karang itu Yesus sendiri. Di atas darahnya yang mahal harganya telah tercurah. Haleluya. Nah, dan di atasnya itu para martir, para nabi dan para rasul yang dipotong leher para nabi, di para rasul yang mati martir. Nah, itu menjadi suatu dasar-dasar di atasnya. Dan juga ada 5 luka Yesus Masih Adonai menjadi tiang-tiang pilar yang kokoh. Haleluya, tiang-tiang utama yang kokoh. Dan ada 7 perkataan Yesus di atas Golgota. Itu menjadi suatu 7 pilar yang kuat. Haleluya. Dan berdiri kerajaannya tidak tergoncangkan ini benteng. Kerajaannya tidak tergoncangkan ini. Sehingga dengan kerajaan batu ini tanpa perbuatan tangan manusia, dia akan menamatkan semua negara-negara, raja-raja akan ditamatkan. Amerika kau siapakah, semua akan ditamatkan. Tidak ada yang kekal di muka bumi. Kerajaan-kerajaan akan ditamatkan. Bangsa-bangsa akan ditamatkan. Haleluya. Bahkan kerajaan neraka pun akan ditamatkan. Haleluya. Sehingga kerajaannya lah kerajaan Tuhan Masih ini akan memerintah. Haleluya, di atas bumi. Dan Yesus akan datang. Makanya aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya.
ada yang tidak akan mati. Siapa yang tidak akan mati? Haleluya. Iman, kasih dan pengharapan. Iman kepada Yeshua Mashiach Adonai. Haleluya. Haleluya. Yesua bangkit, Yesua mati, Yesua bangkit dari antara orang mati. Yesua hidup. Haleluya. Dia masih hidup dan dia ada di antara kita. Haleluya. Dia ada di atas tanah Papua. Haleluya. Dia ada di atas orang-orang salehnya, ada di atas tanah Papua. Haleluya. Yesua ada di atas tanah Papua. Dengan demikian, hai orang-orang asli Papua, supaya hendaklah kamu harus bertobat dan kembali kepada Yesua Mashiach Adonai. Karena sebentarlah kerajaannya akan didirikan dengan ibu kota di atas bumi, dengan ibu kotanya di rahim bumi Papua untuk memerintah. Tubuhnya itu tubuh Mashiach, tubuh Kristus di atas muka, tubuh Mashiach di atas dunia ini. Haleluya. Dan seluruh wilayah kekuasaan dia akan diambil alih olehnya. Haleluya. Walaupun kerajaan ini, Tuhan bilang begini sama kami dalam suatu doa, ada 2021 raja-raja yang telah merusak dan mempermainkan dan telah merusak dan iri kepada pemerintahan kerajaan ini. Dari zaman ke zaman, Tuhan bilang seperti itu. Dan Papua itu adalah salah satu kota Tuhan yang telah dipermainkan oleh 2021 raja-raja. Haleluya. 2021 raja-raja, dan tahun 2021 itu yang Tuhan turunkan corona untuk menghukum bangsa-bangsa ini. Haleluya. Itu baru sangkakala pertama diturunkan. Belum lagi akan diturunkan bokor-bokor hukuman sangkakala, hukuman meterai, hukuman akan diturunkan di atas dunia ini. Saudara-saudari terkasih, tidak ada yang akan selamat dari murka Tuhan yang akan datang. Haleluya. Murka Tuhan yang sedang lewat dan akan lewat. Haleluya. Dalam 21 seri hukuman Tuhan itu dalam rangka menamatkan rencana agung Tuhan di atas bumi ini. Kerajaan-kerajaan, raja-raja dan bangsa-bangsa akan ditamatkan. Haleluya. Mari kita masuk dalam politik pemerintahan kerajaan Yahweh untuk berlomba-lomba untuk akan masuk bersama-sama dengan Yeshua Mashiach untuk memerintah dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Di mana di sana akan memerintah 5 kota, 2 kota, 3 kota. Akan dengan demikian marilah setelah dibaptis air, baptisan roh, berdoa baptisan roh, baptisan api, baptisan tubuh, memiliki 95 jawatan. Haleluya. Merindukan. Haleluya. Karena mereka ini akan memerintah dan bersama dengan Yeshua Mashiach Adonai dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, saudara-saudari terkasih dalam Yeshua Mashiach Adonai. Ya, puji Tuhan. Ini luar biasa. Jadi pengalihan pemerintahan itu, benderanya itu dikibarkan. Haleluya. Dan semua orang harus memberi hormat kepada salib darah Yeshua Mashiach Adonai. Benderanya itu berbentuk apa? Ya, saya sudah mungkin video lalu saya sudah memberitahukan bendera pemerintahan kerajaan Yahweh itu. Saya sudah memberitahukannya, tapi saya berulang lagi supaya orang mengenal bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Mashiach yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Haleluya. Batu karang yang teguh itu lambang dari Yeshua sendiri. Haleluya. Batu karang yang teguh itu lambang dari Yeshua sendiri. Kerajaannya, Yeshua dan kerajaannya yang tidak tergoncangkan itu sendiri. Haleluya. Jadi warna benderanya itu adalah ada putih. Dasarnya itu warna putih. Dasarnya itu warna putih, itu melambangkan kesucian, ketahatan, kesucian. Yeshua menjaga kekudusan sampai mempertahankan kekudusan mati di atas kayu salib. Haleluya. Tidak ada dosa. Yeshua mempertahankan kekudusannya sampai harus mati di atas kayu salib. Yang kedua adalah salib yang berwarna merah. Merah bercerita tentang darahnya yang mahal. Ada darah, cairan darahnya, ada darah dan ada air. Itu semua melambangkan darah merah, melambangkan darah yang telah membeli, darah pengampunan, darah yang telah membeli, darah yang telah menyucikan, telah membeli tubuhnya, tubuh Kristus menjadi miliknya. Haleluya. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah cahaya yang berwarna ungu berkilau-kilauan di tengah-tengah salib itu. Itu melambangkan bahwa Raja Yeshua sebagai raja di atas segala raja telah membeli jantung hatinya atau mempelainya atau yang disebut tubuh Mashiachnya. Haleluya. Menjadi miliknya. Haleluya. Untuk memerintah bersama-samanya menjadi raja. Yeshua menjadi raja di atas segala raja dan tubuhnya menjadi raja-raja. Yeshua menjadi imam besar di surga dan juga imam besar di surga dan tubuhnya menjadi imam-imam. Haleluya. Untuk akan memerintah bersama-sama. Yeshua akan memerintah tubuhnya dan tubuhnya atau jantung hatinya atau tubuh Mashiachnya akan memerintah bumi bersama-sama. Haleluya. Itu berikutnya adalah warna biru.
Biru bercerita hati yang taat, hati Yesua yang taat sepenuhnya kepada perintah Bapa. Yesua harus mati di atas Golgota. Haleluya. Haleluya. Haleluya, itu sesuatu mati di atas Golgota. Haleluya. Ketaatan artinya mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, firman Abah Yahweh. Haleluya. Haleluya, itu ketaatan artinya, kerelahan artinya. Haleluya. Di mana warna-warna ini harus dikibarkan dalam hati setiap orang. Haleluya. Harus memiliki, haleluya, bendera Kristus yang berkibar dalam hati setiap orang. Haleluya. Baik yang telah berkibar dalam takhta Yahweh dan dihormati dalam hadirat Yahweh. Kita melihat pelangi di dalam bait Yahweh, pelangi yang melingkar dalam bait Yahweh. Itu bercerita, itu bendera pemerintahan kerajaan Yahweh. Hal itu bendera. Itu kemuliaan bercerita, itu bendera, itu darah Yesus Masya Adonai. Hal sendiri. Haleluya. Itu yang dihormati dalam hadirat Yahweh, saudara-saudari terkasih, di dalam Yesus Masya Adonai. Lalu dia punya panjangnya bendera itu adalah ada 100 cm atau 1 meter. Itu bercerita tentang angka 100 adalah angka nilai tertinggi dalam bilangan 1 sampai 10. Haleluya. Itu bercerita tentang manusia itu mengalami tubuh kemuliaan atau pelayanan 100 kali ganda. Haleluya. Pelayanan 100 kali ganda. Itu 144.000 orang yang akan masuk. Haleluya. Itu 144.000. Selalu lebarnya daripada bendera itu adalah 50 cm. 50 itu bercerita tentang tahun Jobel, tahun pembebasan. Tahun pembebasan, tahun Jobel sudah masuk tahun ini, 2023 ini. Haleluya. Tahun Jobel, tahun pembebasan. Haleluya. Para tawanan dilepaskan. Haleluya. Dijajah oleh iblis, dijajah oleh dosa, dijajah oleh belenggu-belenggu, dijajah oleh dewa-dewi dari negara-negara, dari bangsa-bangsa, dari kerajaan-kerajaan. Dilepaskan dari kerajaan Mesir punya, Nebukadnezar punya, dari Roma punya, Eropa punya, Amerika punya, dari bangsa-bangsa besar kecil Indonesia semua dilepaskan. Belenggu-belenggu dilepaskan. Tali-tali dilepaskan. Tahun 50 tahun, tahun Jobel. Haleluya. Tahun Jobel sudah masuk karena bendera sudah berkibar. Tahun Jobel kalau sudah masuk, haleluya. Kau Amerika kah, kau siapakah, 180 negara kah, akan tunduk di bawah otoritas bendera pemerintahan kerajaan Tuhan Masia yang sudah berkibar di atas tanah Papua, di dalam dimensi roh, karena Tuhan sedang tak turun, Tuhan sedang terang berdiri untuk mendirikan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Yang tidak terbinasakan dan tidak tergoncangkan. Berita yang kudus dan tidak menggenapi seluruh nubuatan firman Tuhan Yosua itu sendiri, bahwa kedatangan Tuhan sama seperti kilat yang memancar dari sebelah timur memancar saya sampai ke sebelah barat. Hal demikianlah kedatangan anak manusia. Haleluya. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Haleluya. Itulah burung nasar yang dimaksud di sini adalah di mana bendera darah Yesua atau tubuh dan darah Yesus ditinggikan. Haleluya, dipromosikan. Di mana tubuh dan darah Yesua dipromosikan, di mana di atas tanah Papua. Haleluya. Di atas tanah Papua. Sehingga ketika benderanya dikibarkan, Bapak Takaras Koprais, Lelebakakas Koprais. Haleluya. Mulialah nama, magunglah nama, tinggallah nama Engkau Yesus Masya Adonai. Engkau yang layak menerima hormat dan pujian, kuasa dan kemuliaan. Terpuji-pujilah. Haleluya. Ketika setiap orang yang mendengarkan berita Sion ini, Bapak Takaras Koprais, berita Sion ini, Engkau yang membuat Bapak mereka tunduk dan menghormati Yesus Masya Adonai, yang dihormati dalam hadirat Allah. Mereka belajar menunduk dan menghormati Abah Yahweh. Haleluya. Sambil mereka meletakkan tangan kirinya di dada dan tangan kanannya di atas dada. Haleluya. Menunduk dan menghormati kebesaran Yahweh. Haleluya. Menunduk dan menghormati hadirat Tuhan. Haleluya. Meninggikan nama Yesus Masya Adonai. Dan biarlah Engkau membuat orang Papua seluruhnya tunduk kepada Engkau Yesus dan menghormati. Hidup takut akan Engkau. Biarlah Engkau membuat orang-orang pendatang yang ada di atas tanah Papua ini, Bapa, menghormati Engkau dan meninggikan namamu, sehingga mereka hidup takut akan Engkau di atas tanah Papua. Haleluya. Luar biasa. Dan juga berikutnya, bahwa bangsa-bangsa yang memperebutkan Papua, dari baik itu PBB atau dari bangsa-bangsa negara manapun di bawah kolong langit, haleluya, dari ujung-ujung bumi manapun, semua mulai tunduk dan mengakui kebesaran kekuasaan Tuhan di atas tanah Papua. Mereka mencoba negeri ini untuk menggenosida orang Papua, bahkan merusak negeri ini, kekuatan ini dengan berbagai cara, tetapi tidak dapat karena ini kota Tuhan. Maka semua orang semua bangsa-bangsa yang mulai berpikir kembali dan mulai takut akan Tuhan. Haleluya.
di atas tanah ini, baik untuk dari bangsa-bangsa apapun dari atas, dari negara-negara dikuasa, karena sebentar lagi dunia ini sedang ditamatkan, kerajaan bangsa-bangsa sedang ditamatkan. Haleluya. Itulah yang bisa kami sampaikan saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Haleluya. Mari kita hidup wajib takut akan Tuhan di atas negeri ini. Haleluya. Kau Amerika yang kau dengarkan berita yang sedang diberitakan expose, kau Amerika, kau PBB, kau bangsa-bangsa apapun, besar kecil, kau tua, kau raja, kau hebat apapun, kau apapun, kau harus tunduk di bawah otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Masia. Kau harus tunduk di bawah otoritas pemerintahan kerajaan Tuba Masia yang sedang ditegakkan di ulu sungai gunung rumah Yakob, yang sedang ditegakkan dan sedang dalam dimensi rohani sedang berdiri tegak di atas negeri ini. Kau punya kekuatan apapun yang kau bawa, kau punya kekuatan apapun dari dunia kuasa kegelapan apapun kau ambil dari Amerika ke Rusia ke Eropa ke dari lima benua ke dari pulau-pulau besar kecil ke, tidak berlaku di atas tanah Papua, karena tanah Papua sudah berdiri di atas tanah Papua di dalam batu karang teguh sudah bendera kerajaan Tuba Masia yang telah menaklukkan segala sesuatu dan penguasa sudah ditaklukkan di bawah kekuasaannya, sehingga tidak berlaku lagi di atas tanah ini. Sehingga di daerah ini, daerah kawasan Tuhan, Papua adalah menjadi suatu daerah kawasan takut akan Tuhan, wajib menghormati Tuhan. Kalau tidak, haleluya, kalau tidak akan berhadapan dengan kekuasaan dan kedaulatan teokrasi Yahweh di atas tanah Papua. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudari terkasih di dalam Yeshua Amasya Adonai. Haleluya. Yang percaya akan berbahagia, yang tidak percaya, haleluya, akan terantuk oleh karena batu di atas gunung Sion yang Tuhan taruh di atas tanah Papua. Haleluya, di dalam roh kerajaan tidak tergoncangkan. Haleluya. Itulah yang bisa kami sampaikan saudara-saudari terkasih. Siapa yang menginjak-injak kebenaran visi firman Tuhan yang kami sampaikan ini, dia akan licin juga, akan masuk terjun bebas ke dalam neraka. Haleluya. Tapi bagi siapa yang percaya, haleluya, dia akan berbahagia bersama dengan Yesus Amasya dan dalam kerajaan tidak tergoncangkan. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi Papua seperti di surga. Haleluya. Dan terima kasih itu sudah digenapi dalam dimensi roh, sudah digenapi, dan pada sangkakala yang ke-7 akan digenapi di atas tanah Papua. Dan keputusan surga mengeluarkan keputusan surga dan mengeluarkan sangkakala ke-7 berbunyi, maka pemerintah kerajaan tidak tergoncangkan itu dengan ibu kotanya di rahim bumi Papua akan dinyatakan. Haleluya. Pada saatnya, haleluya, kami sangat yakin dan percaya Bapa menggenapi nubuatan Yesus Amasya, datanglah kerajaan kehendakmu di atas bumi Taman Eden seperti di surga. Itu akan segera terjadi dan akan terjadi. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Biarlah setiap orang yang mendengarkan ini, biarlah seperti visi Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, bahwa mempersiapkan anak-anak Tuhan untuk menduduki dan menguasai kerajaan 1000 tahun damai Bapa ke dalam langit bumi baru, dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Haleluya. Biarlah setiap orang yang telah mendengarkan memberkati mereka sehingga mereka mulai mempersiapkan diri. Haleluya Bapa, dalam nama rabak-rabak baik yang ada di daerah Papua, di Indonesia dan berbagai daerah di seluruh dunia. Bapak anak-anak Tuhan sedang berhimpun dalam satu barisan pemerintahan Tuba Masia. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Amasya Adonai kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Amasya Adonai, demikianlah berita Sion kami kabarkan. Haleluya, dari pusat pemerintahan kerajaan Yahweh, yaitu di dalam dimensi rohani. Haleluya, yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yesus, melalui Roh Kudus beritakan kepada kami telah menyampaikan. Dengan demikian sekian berita Sion kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam berita Sion lain yang mendatang. Haleluya. Amin.